Oke, selamat datang kembali di .com Podcast, podcastnya Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi hari ini di episode selanjutnya saya makasih semua. Jadi di episode kali ini ya episode kita selalu spesial ya. Jadi yang menjadi tamu di hari ini adalah sahabat lama saya. Jadi kita udah lama sih nggak ketemu sebenarnya ya. Adalah kali 2 tahun ya, enggak sih. Jadi dia adalah seorang mungkin kalau nanti kita tanya ya, dia lebih senang dikenal sebagai apa, tapi dia adalah content creator, MC juga, pemain film juga, host berbagai acara lah, apa aja dilakuin sama dia. Please welcome. Kurang terus kurang lanjut. Kurang banyak, udah cukup. Please welcome Muhammad Wahyu Muhammad Rizky Wahyu. Oh kebalik ya. Muhammad Rizky Wahyu Utomo. Mungkin pada bertanya, kok namanya nggak familiar? Karena nama familiarnya adalah Rizky Boncel. Yeah. Selamat Asik. datang. Selamat datang Ibu Nana, Mbak Oke. Ratna. Boncel, jadi kita manggilnya Boncel aja ya. Boleh, Jadi- Mbak Nana. Jadi yang tadi saya sebutkan adalah nama aslinya. Mungkin ada tahu kok di Instagram ditulis kan ya nama Enggak. asli. Oh enggak ya. Enggak ditulis. Nah, itu adalah rahasia yang terkuat pertama. Di Jadi Instagram nggak ditulis, cuma di pemberitaan selalu nama asli. nama asli. Selalu nama Terus asli. di kemarin di KPU Oh ditulis. iya, KPU udah pasti dong. Iya dong. Sesuai KTP dong. Oh. Jadi kalau nama bekennya ini Rizky Boncel, jadi biasa dipanggil Rizky, biasa dipanggil Boncel. Kalau tetangganya manggilnya Eki. Eki, benar. Kamu pernah jadi tetangga saya ya? Iya, kebetulan kita Sampai tahu. pernah deket dulu ya Maksudnya? rumahnya. Oke. Rumahnya. Oke, jadi gini sekali ya, Cel ya. Apa? Boncel Mbak tuh Nana? lebih suka dikenal sebagai Tapi sebelum aku mau menjawab pertanyaanmu, izinkan aku menyapa teman-teman. iya, silakan. Halo teman-teman Prodi Ilmu Komunikasi Kampus UM. Semoga tetap semangat ya teman-teman ya. Berarti ini tahun keberapa ini? Ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun Oh, ketiga. Mantap. Habis ini lulusannya Tahun depan akan ada lulusan ya, insya Allah ya. Top. Semoga yang masuk 1000 keluar juga 1000 lah ya. Amin. Lanjut. Jadi, oke, Cel. Jadi Boncel lebih suka dikenal sebagai MC, sebagai temanku, atau Apa ya? Lah aku pribadi nih, aku politisi pribadi. ya? Bukan. Kalau aku pribadi sih terserah teman-teman tuh mau kenal aku sebagai apa, karena menurutku nih apa yang tak kerjakan itu salah satu bentuk ikhtiarku untuk menyambung hidup. Apapun itu bidangnya. Entah itu masuk di entertain, entrepreneur, politisi ataupun di bidang-bidang yang lainnya. Terserah kalian mau manggil aku apa, karena panggilan ya apa ya lek panggilan aku Boncel sebagai A, Boncel sebagai B. Tapi ya aku mengerjakan sesuatu yang lainnya juga. Ketika 2013 berarti officially Boncel sebagai penulis karena aku menulis apa Oh iya, Boncel juga pernah punya novel. Berarti aku Boncel penulis, berarti aku seorang penulis. Tapi ternyata pada saat itu ya aku bekerja di bidang yang lainnya. Berarti Boncel ini, tapi terserah. Karena menurutku panggilanku ya doa juga. Boncel sing penulis berarti ono doa aku sebagai penulis. Boncel seorang MC berarti ono doa seorang MC. Boncel pemain film berarti dongane wong jadi pemain film. Jadi terserah. Yang penting bermanfaat lah gitu. ya. Jadi siapa aja yang penting. Jadi ya, siapa aja, yang penting baik-baik aja ya. Yang penting apa jenenge orang nutui wong nang pinggir rembong. Oke, jadi pokoknya yang bermanfaat aja. Jadi lately ya, terakhir kemarin tuh tak lihat di IG-nya Boncel itu lagi rame 1 dekade menjadi MC di Kickfest. Yes. 10 tahun dia adalah MC yang tidak tergantikan. Alhamdulillah. Jadi Kickfest itu 18 tahun apa 16 tahun? Apanya? Dari 16, awal 16 16 tahun, 10 tahun. tahunnya itu sama Boncel 10 tahunnya dan sama sama saya. Mbak Momik ya. Sama Mbak Momik, selalu, always. Gitu. Itu karena relasi atau karena ya emang selalu Boncel yang diminta setiap tahun. Balik lagi ya, karena secara tidak langsung berhubungan dengan event itu berhubungan dengan orang banyak. Yang pasti yang dibutuhkan adalah relasi. Ya. Kalau kita langsung menuju, walah gampang tadi MC langsung aja diajukan. Tapi kan nggak semudah itu. Semua kan melalui proses melalui pendekatan. Nah pendekatan apa yang tak lakukan pada saat itu ketika aku menjadi seorang Boncel yang di Kickfest, pasti ada teman-teman Kickfest kan pasti ada ada pertimbangan. Kenapa kok kudu Boncel dan juga sama Momik. Secara tidak langsung kan pasti kan ada event-event sebelum Kickfest.
yang membuat seorang Boncel dan Momik akhirnya menjadi salah satu official MC ya kan di Geekfest. Nah, yang tak ambil dari sebelum saya menuju Geekfest adalah gimana caranya aku menjadikan seorang Boncel, Momik menjadikan seorang Momik. Ketika kita duet di atas panggung, akhirnya kita mempunyai entah itu gimmick, entah itu pesona mereka, pesona berdua ini yang mempunyai keunikan sendiri. Entah itu dari pakaian, entah itu dari guyonan, ataupun dari gimana caranya kamu nge-treat pengisi acara. Biasanya kan ketika kita menjadi seorang MC yang di atas panggung, kita kan secara tidak langsung kan hanya sebatas sebagai paling mari ngenteni band sopo. Nah, tapi enggak cukup enggak sesimpel itu, dan kita enggak berhenti di situ. MC itu juga mempunyai beban yang berat karena ketika suatu acara ini entah itu molor, entah itu gimana, seorang yang handle sopo lek kudu MC. Dan MC itu bisa menjadi salah satu bentuk representatif seorang acara ataupun sebuah acara. Semisal MC Ratna, berarti iki acara iki akan menjadi religi, semisal seperti itu. MC Boncel mbek Momik acaranya mungkin ya kayak ngono, acara MC iki acaranya seperti apa. Nah, sebelum menuju ke arah aku menjadi Boncel, Momik menjadi Geekfest, ya aku menyiapkan itu semua. Jadi udah dari dulu bahkan. Dan itu bukan yang secara tidak langsung aku kudu MC di Geekfest, enggak. Okay. Setiap kamu mempunyai ataupun mendapatkan sebuah event, ya lah iso kamu tampil maksimal. Yang kita nanti akan gali ataupun yang kita nanti akan dapatkan bukan di event itu. Oke, event itu dibayar, kita mendapatkan seperti itu. Tapi efek sampingnya kan masih ada. Jangka panjangnya masih ada. Lalu dibuat bahan omongan ataupun ketika di situ ada yang mempunyai acara menonton kita, akhirnya tertarik kan juga bisa. Makanya mungkin aku berpesan ke teman-teman, kalau kamu diundang sebuah acara, tampillah maksimal berapapun itu bayarannya. Karena yang kalian dapat saat itu adalah ya yang kamu dapat seperti itu, tapi bonusnya kan kamu belum dapatkan. Bonusnya bisa di event-event selanjutnya, berikutnya. Okay. Akhirnya seorang Boncel, seorang Momik mempunyai ciri khas, mungkin kita membuat pakaian sendiri atau apa, dan dikuat dengan relasi pada saat itu. Akhirnya di 2014 Momik dan juga Boncel pertama kali duet MC di Geekfest, tepatnya di Lapangan Rampal pada saat itu. Sampai tahun ini. Sampai tahun ini, alhamdulillah sampai tahun ini. Udah gitu. 10 tahun. Jadi akhirnya Boncel dan Momik tuh punya persona sendiri yang mungkin akhirnya ya udah Geekfest Boncel dan Momik gitu. Bener. Ada nggak tahun yang beberapa mungkin tahun kedua apa ketiga kayak enggak Boncel sama Momik dulu deh, ada nggak? Atau ternyata Mbak Momik nggak bisa, atau jadwalmu nggak bisa gitu, ada nggak yang kosong? Kita terpisahkan karena pandemi ya kali ya, karena terpisahkan karena pandemi. Pada saat itu emang Mbak Momik sedang mau vakum juga karena posisi lagi hamil. Kok rezeki ketika di beliau vakum, event itu ya vakum juga gitu loh. Karena pandemi. Karena pandemi juga. Di Geekfest Mbak Momik justru duluan daripada aku. Mbak Momik udah 11 tahun di sana, tapi seorang duet Boncel Momik itu baru 1 dekade ini tahun ini. Okay. Baru 10 tahun ini. Nah, di Geekfest mungkin beberapa awal tahun aku cuman sebatas membantu nge-MC ya kan. Cuma akhirnya sampai di 2024 alhamdulillah nih, akhirnya jatuhnya kolaborasi di luar dari MC. Kolaborasi antara Diandra, Geek Malang yang punya hajat lah. Promotornya Diandra sama Geek Bandung. Nah, aku tergabung di Geek Malang. Tergabung di Geek Malang untuk membantu teman-teman Geek Bandung dan juga teman-teman Diandra. Enaknya dibikin gimana nih yang di Malang. Jadi akhirnya bukan hanya sebagai penampil tapi juga ikut di konseptornya. Benar gitu. Karena di Malang sendiri itu banyak orang teman-teman yang mempunyai spesial di sana. Cuman secara tidak langsung mungkin yang pertama adalah jarangnya event yang ada di Malang yang event kolaborasi, makanya teman-teman banyak yang kolektifan. Teman-teman underground banyak yang kolektifan, sedangkan aku sendiri di ilmu komunikasi dulu juga belajar yang namanya PR kan. Gimana caranya kita menyelesaikan masalah ataupun kita membuat masalah. Gimana caranya kita nge-treat manajemen konflik dan gimana caranya kita menyelesaikan manajemen konflik di sebuah brand itu kan, entah itu event, entah itu perusahaan. Nah, itu yang tak aplikasikan di Geekfest. Oke, itu menyambung itu ya, jalan menyambung itu. Berarti seberapa besar dampaknya menjadi seorang mahasiswa ilmu komunikasi dengan profesi yang sekarang? Benar, kalau aku pribadi berdampak sangat besar banget. Besar banget ya. Jadi tetap penting kuliahnya ya. Penting pol, Mbak. Penting pol. Mungkin nih.
di waktu aku SMA, walaupun aku sudah tampil mulai TK nih sebagai penampil, mulai TK, SD, SMP sama SMA sebagai penampil. Mungkin ketika di ilmu komunikasi akhirnya nggak sebatas penampil. Penampil itu kita di-treat sebagai ya apa caranya kita menyuguhkan sesuatu tapi sebelum acara ada. Entah itu konsepnya ataupun nantinya yang ditampilkan siapa, yang ditampilkan siapa. Dengan aku belajar ilmu komunikasi dengan apa namanya penjurusan pada saat itu public relation ataupun PR itu relate dengan pekerjaanku pada saat itu. Padahal kan di situ ada pada di kampus gua ada audiovisual, jurnalistik sama PR. Jurnalistik aku mulai SMA. Jurnalistik mulai SMA jadi ketua jurnal di SMA 2 tahun. Audiovisual mulai SMA udah bikin iklan, udah bikin film pendek sampai akhirnya semester 1 bikin film pendek. Nah, yang hubungannya dengan pekerjaanku dan mendorong pekerjaanku dengan klien-klien kucing gede-gede pada saat itu yang menyanggupi hanya di PR-nya itu, hanya di PR-nya itu. Makanya sangat relate ketika aku belajar ilmu komunikasi pada saat itu, pekerjaanku saat itu dan saat ini ternyata itu pasti ono hubungannya sih masih ada hubungannya. Enggak cuma sebatas mari wisuda selesai, enggak. Saat ini entah itu aku membuat proyekku, aku mau launching perusahaan mediaku, mau launching F&B ku dengan metode-metode ilmu komunikasi juga. Yang dipelajari di kampus. Yang dipelajari di kampus. Dulu kan spesifiknya peminatannya emang PR ya, public relation. Berarti apa jadinya kalau misalnya Boncel tidak kuliah ilmu komunikasi? Tidak tahu ya. Nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu ya. Kita nggak ada yang tahu pada saat itu. Mungkin akan jadi MC aja. Gini. Atau dulu sebelum kuliah di situ, aku ngambil seni budaya di sini. Di UM. Oh iya. Iya. Oh, oke. Cuman belum rezeki. Oh, nggak keterima. Pada saat itu di kuliah, itu kan aku belajar Korel, belajar. Ini cocok di kafe. Di kafe kali. Ya, di kafe. sorry. Cocok mlebu di kafe, sak gerombolan di kafe ceder. Nggak lulus. Akhirnya ngambil yang ada broadcastnya, yaitu adanya di UMM, adanya di UMM di komunikasi. Sebelumnya aku keterima di Surabaya. Ada di Surati keterima, ternyata aku nggak daftar ulang lagi. Terus aku kuliah di Malang aja. Di Surabaya juga sama, kuliah di broadcast juga. Dulu ada namanya kalau nggak salah itu P3 TV, program pertelevisian lah pokoknya. Oh, sekolah tinggi gitu, nggak ya? Nggak tahu ya, apa di Surabaya, ya. di Surabaya. Akhirnya aku ngambil di UMM kan. Semester 1 yo, aku pengennya audiovisual. Nyambung ke broadcastku awal kan. Ternyata seiring berjalan, ini bisa dipelajari nih secara kelompok. Jurnalis, waduh aku mulai SMA jurnalis, bikin blog kan aku mulai SMA boncel.com bikin. Terus karya aku di jurnalis yaitu novel di 2013 kan. Nama itu novelnya Susilo Boncel Jombloyono. Oh, Yudhoyono, sorry. Susilo Boncel Jombloyono. Itu 2013 berarti semester berapa kita? 4. 2000 berapa? 13. 4. Kita kan masuk 2012. 3. 2013. Berarti semester berapa? 3 kan? 3. Nah, semester 3 kan masih belum fokus ke penjurusan kan. Penjurusannya di semester 5. Nah, pada saat itu katanya jurnalistik iso dipelajari iki. Akhirnya kenapa ngambil PR itu? Ada alasan-alasan, audiovisual bisa dipelajari secara kelompok, jurnalistik karena sudah menelurkan sebuah karya di jurnal. Betul. Sampai aku dulu bikin webzine juga, yoursful.com itu. Dan ternyata nih di jurnalistik mulai dari SMA sampai ke kemarin kuliah, ternyata mau tak praktekkan lagi di dewasa ini. Asik di dewasa ini. Dewasa ini. Tapi kalau kita lihat Boncel nggak dewasa ya kelihatannya ya. Kenapa Ibu? terus Awet muda bener awet nom. Karena kumpulnya sampai arek nom. Tadi kata tua dia. Akhirnya baru memutuskan ngambil PR itu Ambil lah. PR. Karena sejalan. Ternyata terpakai sampai hari ini. Karena aku membangun sebuah media juga yang nantinya bakal menjadi bentuk praktekku, teori-teoriku kemarin jurnalistik tak praktekkan di sana. Oke. Iya kan, masih relate kan. Akhirnya aku harus callback nih pelajaran-pelajaranku jurnalistik seperti apa, mengikuti tren yang saat ini. Karena di ilmu komunikasi itu sangat berkembang banget. Pertama kali berhadapan kan diawali dengan komunikasi kan. Betul. Ya kan, kamu mau deket sama orang lain, harus berhadapan tok ngene kan, ngene. Ini tak gak ngerti apa sih Mas Geti hari ini kan kita nggak tahu. Bahkan senyum itu adalah komunikasi loh. Bahkan senyum itu juga komunikasi, apalagi senyum sinis. Iya betul. Karena kamu sendiri ketika diam itu kelihatan sinis.
Itu emang bawaan lahir ya, Bawaan bawaan lahir. lahir. Saya baik kok orangnya. Amin. Gitu ya. Jadi gitu, walaupun ya yang dijalankan sama Boncel sekarang mungkin kalau anak-anak sekarang kan suka ya kerja-kerja yang kesini bisa, kesana bisa Ya. gitu. Tapi kan sampai sekarang sebenarnya banyak juga yang bermimpi untuk kerja 9 to 5 gitu Ya. ya, yang kantor, Ya. yang kantornya jelas, terus Ya. jajannya jelas kapan, proyeknya kapan dan segala macam Nah. gitu ya. Nah tapi walaupun pekerjaannya Mas Boncel ini freelance sini, tapi dia ternyata ilmu di kampus itu tetap sangat terpakai. Sangat gitu. terpakai. Sangat terpakai. Sangat terpakai. Nggak cuma di project yang yang projectku sendiri. Karena kan aku juga ngendel sebuah brand kan, brand clothing namanya Realism 87, dan di sana aku sebagai GM kan, sebagai GM. Dan apa sih yang tak bawa dari ilmu komunikasi di sana? Ya mungkin strategi periklanan yang bisa tak bawa ke sana, strategi marketing, strategi gimana caranya kita berkomunikasi dengan teman-teman, dalam artian itu semua karyawannya ada di sana, ataupun berkomunikasi dengan relasiku yang ada di sana, itu juga terpakai. Nggak cuman sebagai kamu di ilmu komunikasi kan nanti kamu Sosmed akan aja mendapat enggak, sosmed, gitu ya. enggak, Banyak banyak. negosiasi mungkin Negosiasi, ya. itu Negosiasi juga. mengambil keputusan dan segala macam gitu. Gimana caranya kita nge-treat tamu kita dari luar kota, itu juga menggunakan ilmu komunikasi. Jadi berarti Boncel sekarang nih selain entertain di Entertain, ya. F&B ya. F&B, ya. F&B masih Haup masih ada. Oh sudah Oh, udah nggak sudah ada. Tapi F&B masih ya. F&B masih. F&B masih. Terus clothing juga. Clothing juga. sekarang gitu. Semua dikerjain sekarang. Ngajar, aku ngajar. Ngajar di Ngajar iya, digital iya. marketing. Boncel juga ngajar digital marketing. Benar. Jadi mungkin ya Sisi, dari nggak bisa ditambahin oh ya? ada apa-apa lagi? Oh ya. Banyak ya. Banyak banget. Pantesan ya. Karena aku sadar aku nggak duit pensiunan, Mbak. Oh iya, jadi harus nabung ya. Iya. Dan Kenapa kok Cel akhir-akhir ini kamu kok ngoyo banget? Mengembalikan modal yang lalu. modalnya udah hilang beberapa bulan yang lalu itu ya. Astagfirullahaladzim. Enggak. Saya nanti yang akan membuka lapangan pekerjaan. Asik. Amin. Jadi udah itu. Itu semua kan dikerjakan ya, Cel. Harus dong. Masa iya. cuma didiemin Iya, doang? betul. Emang kamu mau didiemin? Enggak dong. Saya pernah loh. Oh pernah didiemin ya? Lama ya kalau nggak salah ya? Wow, gila. Sampai nggak ngerti aku udah lama ini. Sampai 2 tahun nggak sih? Banget, sampai tak parani pada saat itu. Gila sih. Oke, ya kita jangan bahas internal kita dulu lah ya. Maksudnya? Oh. Jadi kan itu ada banyak ya, Cel ya. Banyak. Gimana caranya? Ini mungkin ada yang berkesinambungan sih ya, empat-empatnya mungkin ya. Ada garis merahnya gitu. Gimana Pasti. caranya bisa membagi pikiran, membagi badan ke banyak hal itu gitu. Timeline itu perlu. Karena cowok itu kan jarang yang multitasking sebenarnya. Masa sih? Iya, secara umum mungkin ya. Banyak. Oh, banyak ya, sebenarnya. banyak. Cuma kamu mungkin dekat dengan orang yang cuma pekerjaan cuma satu aja, makanya kamu menyimpulkan cowok jarang yang multitasking. Iya, Pasti oke. Coba banyak. dilanjut ya mungkin ya Mas Boncel. Jangan gitu, Nana. Coba keluar lagi, lebih terbuka lagi, lebih Oke. aware dengan lingkungan sekitar. Oke. Oh ternyata ada yang Siap. kayak gini, ternyata Oke. yang kayak Ini gini. kamu tahu kan mahasiswa aku akan nonton podcast Nonton ini. dong. Iya. Biar lebih luas lagi gitu Betul, loh maksud betul. saya. Jadi gimana caranya biar fokus? Timeline, pasti timeline. Harus ada yang diprioritaskan itu pasti. Cuma semuanya pasti diprioritaskan, tapi secara tidak langsung daily life-mu Cuma banyak. day in my life as Rizky Boncel. Dailymu kan pasti harus ada nih. Kamu harus ngapain itu pasti tak catat, pasti tak tulis selalu. Kenapa kok aku mesti ke teman-teman timeline itu penting biar kamu itu mempunyai tanggung jawab pekerjaan. Biar ketika kamu datang ke kantor, kamu itu tahu kamu harus ngapain. Nggak nunggu diperintah, kamu bisa inovasi sendiri, kamu bisa jalan sendiri tanpa adanya ya apa lawakmu ini. Karena kan nggak semua orang mau diperintah, dan pasti kan beberapa orang mempunyai idealis sendiri. Karepku kok ini kok. Tapi kan secara tidak langsung kamu bekerja di sebuah perusahaan, tanggung jawabmu kan bukan ke kamu aja, tapi kan ke perusahaan juga. Perusahaan juga mempunyai aturan kan, dan mempunyai GSM book ataupun mempunyai IP sendiri. Nah, sedangkan kamu di sini kan seorang pekerja ataupun seorang idealis yang akhirnya kamu membutuhkan sebuah pekerjaan, bergabung di sebuah pekerjaan. Nah, gimana caranya kamu mencairkan suasana pekerjaan itu? Nah, sebenarnya itu adalah tugasku. Justru itu tugasku. Ya apa caranya aku ngetrit teman-teman? Ya apa caranya aku membawa diriku ke banyak bidangku. Alhasil ya apa caranya? Paling penting adalah komunikasi balik mana? Timeline jelas, pekerjaan jelas, target jelas, harus ngapain jelas. Akhirnya aku bisa mengkolaborasikan relasiku ke pekerjaanku atau pekerjaanku ke pekerjaanku satunya.
Oke. Selama semua ini saling membutuhkan. Tapi ada nggak yang jadi prioritas dari kayak misalnya ini bentrok nih, ada dua pekerjaan yang bentrok, aku pasti yang dulu ini dulu gitu. Ada nggak yang dianak emaskan? Pasti ada yang dianak emaskan. Cuman balik lagi kita harus kita harus membangun komunikasi juga ke teman-teman ataupun membangun komunikasi ke brand yang lain. Karena secara tidak langsung semua alhamdulillah mengerti seorang Boncel. Yang kerjanya banyak banget Boncel. ini ya. Aku pernah suatu ketika tuh bentrok itu MC. MC bentrok itu satu hari sama, hari yang sama. Di hari yang sama, jam yang sama. Tempatnya itu beda. Jauh. Tempatnya itu sama tapi lokasi gini. Tempatnya di perumahan. Cuma lokasinya ada 2. Oke. Lokasinya ada 2 dan sing MC niku Boncel, Pak. Di acara A Boncel, acara B Boncel. Bisa buktinya. Oke. Kita mengkomunikasikan antara event iki ambek event iki. Aku terbuka. Lek sampean mbek aku ono event tapi eventku ndek kene. Tapi ya apa sampean? Begitu sebaliknya juga. Gak apa-apa Cel, mari perisan kene awakmu ngerono. Mari perisan rono awakmu mrene. Akhirnya aku berarti pelayan. Dengan wardrobe yang sama. Dengan wardrobe yang sama. Wow. Akhirnya aku pelayan, aku lari. Oh iya. Serius iki, Pak? Ini kayaknya satu di kolam renang, satu di ininya. Kok tahu? Kayak saya tahu venue-nya di mana yang bisa 2 gitu ya. Oke. Berarti dengan wardrobe yang sama nggak masalah. Nggak masalah. Konsepnya kebetulan sama. Enggak, konsepnya kan beda. Beda. Yang satu festival, Iya. yang satu acara daring lah pada saat itu ya kan. Iya. Oh ya nggak bisa lah ya. Live, ada yang live di kota mana, ada live kota mana. Nah itu andai komunikasinya tidak berhasil bisa jadi Boncel kehilangan satu pekerjaannya. Benar, satu pekerjaan dan mungkin mengecewakan orang lain juga. Iya. Karena kamu nggak suka ngecewain orang kan? Pasti. Ya, aku mungkin dikecewakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma sebisanya aja sampai aku ngecewain orang. Iya betul. Aku, Jangan sampai sih. Aku mending dikecewain sih. Iya sih, aku juga sih. Maksudnya? Iya. Oke. Jadi dari situ ya. Jadi itu tadi sekali lagi ya. Ketika Boncel udah pernah jadi anak komunikasi, jadi mungkin lebih wise juga untuk menghandle-nya gitu ya. Kecuali terutama yang kasus yang kayak gitu. Akhirnya karena dengan komunikasi itu jadi nggak kehilangan satu pekerjaan. Nah, itu kan ada banyak pekerjaan ya, Cel. Nah, yang sangat menarik adalah beberapa bulan kebelakangan. Asik. Sebenarnya aku tuh sebagai sahabat lama ya, sebagai sahabat lama tuh iya, sahabat pena. Jadi tuh pertama kali tahu berita ini tuh yang ada di kepalaku pertama kali, duh, ngapain sih gitu. Itu adalah yang pertama kali tak omongin. Terus aku ketemu sama anak-anak yang juga teman-teman kita gitu kan. Sopo iku sing ngongkon, selalu ngomongnya kayak gitu kan. Selalu kayaknya bukan karena dia sendiri deh gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu Boncel ini mencalonkan menjadi calon wali kota. Wakil wali kota gitu ya. Itu kan juga kayaknya nggak aku tok yang kaget ya, bukan cuman angkatan kita aja yang kaget gitu. Nah itulah yang keluar di mulutku pertama kali tahu gitu ya, kayak ngapain sih gitu. Gimana mungkin prosesnya dulu ya sebelum kita bercerita akhirnya mundur. Itu proses awalnya gimana? Oke. Karena itu kan jauh ya Cel ya dari yang sudah Mbok lakuin segala macam gitu ya. Nggak jauh juga ya? Sebenarnya nggak jauh karena kita di pelajaran dulu kita kuliah kan kita udah dapat sebenarnya. Betul. Secara keorganisasian kan kita juga bisa. Iya. Apa ini yang kamu tanyakan? Mungkin proses awalnya dulu. Proses awal Kenapa gini. Kenapa mau? Dan tak garis bawahi. Saya menjawab pertanyaan teman-teman kita yang dititip pesankan ke kamu. Sopo sing ngongkon? Sopo sing ngongkon? Itu tidak ada yang ngongkon. Enggak ada yang ngongkon. Enggak ada yang nyuruh. Enggak ada yang nyuruh, enggak ada yang nyuruh anjir. Subjek predikat anjir. Enggak ada yang nyuruh. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh aku sendiri. Okay. Diri sendiri. Karena kenapa? Karena pada dasarnya aku wong sosial. Aku orang sosial karena aku mempunyai kepedulian dengan kotaku. Mungkin pada saat itu aku pernah mengeluh dan aku pernah langsung ngedirect ke ke pemerintahan secara nggak langsung. Ternyata ternyata digubris lah. Nggak kereken. Jadi apa caranya kita merubah sistem seperti itu? Akhirnya kan gimana caranya kita harus masuk ke dalam sistem. Betul. Sama seperti ketika kamu dosen di sini, kamu kuliah, kamu ngajar di sini, sistemnya bengkok-bengkok ini aja. Ketika kamu datang kan, waduh, kamu ngelihat sistem ini bengkok, aku kudu mlebu ya iso dadi lurus. Nah, dengan keilmu dasaranku pada kuliah, pada divisip itu, dengan keorganisasianku pernah di A dan B dan organisasi itu juga pasti ada
urutannya dengan perpolitikan, akhirnya aku memberanikan diri sebagai pemuda Kota Malang untuk menyalonkan jadi wakil wali kota. Independen. Kenapa kok ngono, Jel? Aku kepingin mencontohkan bahwa arek Malang iku kudu dadi ladang suara tok. Tapi kamu sebagai orang Malang, kamu kudu peduli duduk ambek awakmu, tapi generasi penerusmu. Karena kenapa? Karena pada dasarnya nanti ketika kamu pemilihan, yang berdampak ketika kita ini orang dewasa, berdampaknya hanya sebatas berapa persen, Pak. Yang berdampak adalah ketika adik-adik kita waktu SMP ataupun waktu SMA, kebijakannya kan dari beliau ini. Entah itu kebijakan pendidikan ataupun kebijakan yang lainnya yang menyangkut kota. Justru yang harus diperhatikan adalah ketika pemilih ataupun teman-teman kita di SMA. Karena kenapa? Karena dia memilih tanpa dia mengetahui ilmu dari politik. Ya kan? Makes sense. Kamu harus memberitahu dia tanpa kamu menggiring kon kudu milih A, kon kudu milih B. Mereka sebenarnya bisa berpikir loh. Tapi dia tidak tahu dasarnya kudu mikir seperti apa. Karena pelajaran itu didapatkan ketika kamu nanti menuju ke jurusanmu yang ada politiknya. Kamu mungkin jurusan teknik kayak jurusan apa, gak mempelajari soal ilmu politik. Seenggaknya kan kita di dasarnya itu kudu mengerti dhisik. Kamu masuk OSIS, kamu kok ono politiki pada OSIS, Pak. Kamu masuk BDI, ono politiki di BDI. Ya apa carane pemilihan demokrasi, ya apa carane kamu menjadi tujuanmu, visi misimu seperti apa. Dasar itu sebenarnya kudu ono. Nah, kenapa aku maju nanti ke depan nih? Harapan besarku, semisal mungkin saat ini aku mundur nih, saat ini aku bisa diibarat kata nggak jadi. Harapan besarku 5 tahun ke depan, kudu ana arek sing luwih enom tekan aku, luwih pinter maneh tekan aku, luwih sugih tekan aku, luwih akeling tekan aku, dan luwih sembarang kali tekan aku, kok maju nang Kota Malang. Oke, jadi untuk membuka pintunya. Ibarat kata aku mungkin babat alas lah. Ben ono sing nandur dhewe ono. Aku mencontohkan, mbok aku diucat diapakno sing secara tidak langsung. Awakmu iku lek dadi wong, aja mek sebatas rasan-rasan, aja mek sebatas komen di sosial media, sebatas nge-tweet, sebatas ngelek-ngelekno. Tapi awakmu maju wo. Lek awakmu gak maju, apa sih mbok gowo, Pak? Wis ngerti gak direken? Ya awakmu maju wo. Semisal kamu tidak percaya dengan titip suara dengan orang yang lain, ya awakmu bersuara wo. Dengan cara maju sebagai eksekutif pada saat itu, akhirnya kamu mendapatkan sudut pandang yang sendiri. Wah, iki iso serius, Pak, tiba Pak. Pemikirannya dia seperti itu, Pak. Nah, siapa yang mewadahi iku lek gak kamu sendiri untuk menyampaikan? Oke, Boncel sebagai kemarin nih. Cel kenapa kok gak nge-MC? Cel kenapa kok gak ngene? Cel kok nek entertain ngene-ngene. Berarti aku berhasil personal brandingku selama ini. Ya kan? Ada 2 kemungkinan. Pertama, kamu dijelekan ketika kamu mencalonkan. Wajar, Pak. Karena yang dipilih adalah calon, bukan wakil saja, Pak. Wakil rakyat, tapi pemimpinmu, wali kotamu. Lempamane legislatif mungkin gak seheboh saat ini. Tapi ketika kamu jadi eksekutif pasti bakalan heboh. Karena kenapa? Karena kamu ku representatif dari kotamu yang nantinya akan membawa Kota Malang seperti apa. Semisal kamu menjadi orang yang legislatif lah. Kadang wong pira Pak, umpamane 40 ke atas, kamu justru gak kenal B A, gak kenal B, gak kenal B C. Apa ya kerjane wong iki? Kan kita gak ngerti. Sedangkan wali kota dan wakil lu pasti dipantau terus yang akan membawa Kota Malang seperti apa. Makanya kenapa kok beritanya besar. Seperti itu. Nah, besar dan sangat ramai ya. Besar dan sangat ramai. Dan ilmu yang tak pelajari dan ilmu yang tak terapkan di ilmu komunikasi ternyata yang tak bangun selama ini mungkin bisa dikata aku sendiri berhasil. Iya. Kok iso berhasil? Karena orang-orang mengetahui aku sebagai seorang entrepreneur selama sejauh ini. Ternyata segitu dikenalnya. Segitu dikenalnya sebagai seorang entrepreneur. Betul. Ya kan? Kamu gimana caranya mengetahui bahwa kamu berhasil sampai enggaknya? Iya. Aku tanya ke kamu berhasil menjadi seorang dosen seperti apa? Ya susah sih ngukurnya. Enggak ada tolak ukur kan? Iya, Tolak ukur ada ketika kita diomongin sama orang, dinilai sama orang. Ketika kita menilai diri sendiri, jatuhin narsis, ya kan? Nah, terus kenapa Cel kok awakmu gelem tadi bemper, gelem dilokno, gelem dikene? Karena enggak kabeh wong ketika peduli dengan sebuah kota, itu mampu untuk menyampaikan. Mampu untuk bersuara dan mampu untuk membawa diri kita itu jauh lebih naik lagi. Gusti Allah kayak iki cobaan, cek derajat iki munggah, iku pasti ono yang jenenge apa?
Apa itu? Sejenis ujian kan. Betul. Lah mungkin ketika kita mau next level ya pasti ujian. Jadi ya itulah ya. Kamu jadi dosen nih, ujianmu semisal pengen lebih sabar mana ya mungkin ujiannya nih mahasiswa lah semisal. Sama seperti dulu dosenku, ujianku nih boncel nih. Betul. Saya orang celometan, Nggak mau potong rambut. nggak mau potong rambut Iya. dan sebagainya. Nah sekarang giliranku ini yang mungkin mendapat salah satu mungkin itu ujian sosial. Ya apa caranya awakmu bisa keluar dari situ. Ternyata ya alhamdulillah bisa loh. Karena yang pertama kali yang kita bikin stres adalah yuk apa caranya dia keluar. Dan kembali menjadi Rizky Boncel iku gitu. tok. Tapi kita tidak memberikan ya apa caranya dhewe iso nglakoni. Lempamane ade melakoni, pasti ade menemukan pintu keluarnya, Pak. Kini tersesat di UM, tapi ade meneng tok. Ya apa caranya aku metukan UM yo? Meneng tok, gak kini gak no action. Akhirnya ya kini ndek ngono terus. Tapi apa caranya dia metu ketika dia mupeng, akhirnya kita ketemu dengan jalan keluarnya. Nah, dasarku kenapa kemarin maju dan akhirnya alhamdulillah pada saat itu mempunyai gandengan di independen secara nggak langsung, aku membuktikan bahwa orang Malang ataupun pemuda Malang tidak bisa Di apa? Ayo tidak bisa diremehkan. Arek Malang itu gak digawe sumber suara tok, Pak. Karena secara data di Kota Malang 62% milenial dan juga Gen Z itu pemilih di Malang. Tapi gimana caranya 62% itu menjadi pemilih? Karena secara tidak langsung wong arek milenial dan Gen Z itu apatis yang jenenge pemilu. Karena kenapa? Karena kita disuguhkan dengan korupsi, gegeran korupsi, nepotisme, gegeran korupsi. Yang disuguhkan itu kan nganggepnya bahwa Allah paling yang podo ae, Allah paling Allah paling podo ae. Kalau enggak kita yang memberitahu ke teman-teman, enggak sebobrok itu Pak. Ada yang lebih santun soal gimana cara kita politik ya kita memberikan contoh. Terlepas dari itu nanti bakalan berhasil apa enggaknya, sepenting kamu pernah menjalankan dan melakukan. Ya, karena ada kesempatannya ya waktu Pertama itu. kesempatan. Kenapa akhirnya memilih mundur? Karena kan itu sebenarnya adalah tujuan yang sangat-sangat mulia ya. Maksudnya semua caleg, semua calon mungkin secara nggak langsung mempunyai tujuan mulia. Semuanya sama. Terlepas dari mereka mempunyai visi misi partai kayak visi misi pribadi sendiri. Yang jelas semua pemimpin pasti mempunyai tujuan mulia dan keinginan untuk memajukan sebuah daerahnya itu pasti ada. Dan kenapa memilih mundur? Karena mungkin itu adalah keputusan terbaik yang diberikan oleh Gusti Allah, Pak. Bukan diberikan oleh teman-teman yang sekitar. Karena kesempatan semua datang dari atas. Kesempatan saya maju datang dari atas. Kesempatan saya mundur datang dari atas. Karena kelebihan yang tak miliki bukan kelebihan bukan kelebihan yang moro-moro sak karepku dhewe. Karena kelebihan yang diberikan sama yang di atas dengan lingkungan yang menjunjung pada saat itu. Aku kenal sama pemerintahan, aku kenal sama politikus, akhirnya aku kan belajar dari sana. Aku tergabung di HIPMI juga, kan juga belajar di sana juga. Nah, ketika kenapa aku mundur pada saat itu adalah keputusan sangat mungkin pada saat itu keputusan sangat tepat dan ternyata juga banyak orang yang mendukung. Iya. Komen ternyata lah. Malah happy orang. Ternyata orang malah happy karena pertama ono sing alasan, "Aku lek ketemu awakmu kok lama menit tadi kudu aku dewe aduh males." Ya, aku salah satunya ya. Mungkin seperti itu kali ya. Mungkin seperti itu. Kenapa kalau mundur? Karena pada saat itu mungkin belum rezekinya independen. Mungkin agak susah ya. Mungkin seperti itu, belum rezekinya independen dan aku ngobrol secara personal sama partnerku pada saat itu. Ya aku mundur aja jenengan semonggo. Enggak usah realistis aja. Gitu. Karena kita jalannya melalui sosial, karena misi sosial paling enak dan paling cepat nyebar luasnya itu dengan cara kekuasaan. Nah, kendaraan pada saat itu menuju kekuasaan adalah lewat pemilu. Nah, gimana caranya? Akhirnya kegiatan sosialku bisa melebar lebih luas lagi. Mau nggak mau harus lewat kekuasaan. Pada saat itu ya emang lewat pemilu. Gitu. Jadi itulah yang waktu itu dipilih ya. Ya, jalan itu yang awalnya dipilih dengan sadar. Dengan sadar. Yakin ya, dengan sadar. Tanpa paksaan siapapun, teman-teman. Sangat menarik ya. Ternyata walaupun ada sempat jalan politis gitu ya, ada masuk ke jalan politik praktis lah. Politik praktis, tapi sebenarnya tetap ada kesinambungannya dengan ilmu komunikasi atau dengan dasarnya dengan ilmu politiku ya profesinya. dari kuliah dulu. Jadi masih nyambung lah masih gitu nyambung. Ya. Jadi mau lagi mungkin yang ada. Insya Allah lah. Jadi gini kita nggak mau ternyata guys. Ya.
kita nggak menutup kemungkinan apapun nanti yang kedepannya yang terjadi. Bisa jadi ya, bisa jadi. Aku bisa nggak menutup, jadi. aku nggak kepingin biar tadi MC, tapi ternyata Gusti Allah memberikan aku sempat jadi MC. Tapi untuk saat ini, katanya aku masih belum. Nanti dulu. Saat ini masih belum karena secara nggak langsung, ya aku masih nyaman. Ternyata aku masih nyaman nih di dunia yang seperti ini. Walaupun kemarin akhirnya mendapatkan ilmu baru, mendapatkan kenalan baru. Jadi jangan anggap ketika kamu menjadi orang yang gagal itu gagal. Tapi anggap aja ketika aku menjadi orang gagal kemarin, tapi aku mendapatkan ilmu sosial dan aku mendapatkan investasi sosial ketika aku ketemu dengan orang-orang yang lain. Iku kan nih. Gak ada dapat di kuliah. Tepuk tangan dulu semuanya. Luar biasa. Ini adalah side-nya Boncel yang saya belum pernah ketemu sebelumnya ya. Karena kita sejak kejadian itu kita belum sempat ngobrol. Cuman kejadian apa iki Re? Enggak, kejadian pencalonan ini. Cuman kita sempat kan nanya gimana menurutku gitu lah. Kan good luck aja deh gitu ya. Iya benar. Ya, jadi mungkin itu adalah salah satu mungkin doanya orang tua mungkin. Aku naik, aku pasti terutama ibu kan ridho seorang ridho Tuhannya ridho Allah Subhanahu wa taala adalah ke orang tua ya, terutama ke ibu ya kan. Pasti kan aku tanya ke ibuku dulu. Ketika ibu merestui ya wis, aku budal. Ketika ibu enggak, aku ya enggak. Sama seperti ketika aku balik ke Malang, wis li nang Malang ae. Ya akhirnya Malang. Karena kan kemarin aku di Jakarta, ketika orang tua wis di Malang ya aku di Malang. Ternyata aku di Malang mungkin nanti bakalan ditemukan jodohnya. Mungkin di Malang nanti akan ditemukan rezekinya, di Malang ditemukan. Kita kan enggak tahu. Ya urip pancen misteri Pak, tapi kalau kita nggak gerak, kita nggak obah, kita nggak kenalan dengan orang lain, kita nggak tahu misteri apa yang nantinya kita akan dapatkan. Kamu mau misteri baik ataupun misteri buruk. Betul, keren banget temen aku. Sungguh ini ya banyak pelajaran. Jadi mahasiswa mungkin dari cerita-cerita Mas Boncel ini bisa sedikit belajar gitu ya, karena banyak hal itu yang mungkin mahasiswa tuh banyak yang ngelihat susah tuh udah nggak mau menjalani gitu ya, jadi udah dilihat susahnya dulu, jadi udah nyerah di awal gitu. Tapi Mas Boncel tuh bertahun-tahun dia pasti ada momen turun, ada momen naik dan segala macam susah, gitu. Entah itu susah di entertain, susah di business school, susah di relasi atau susah di bahkan dia pernah jadi figuran FTV loh, SCTV. Nah kalau entertain maksud aku cerita FTV itu aku berapa ya, lebih dari 2 judul, 3 judul mungkin. Terus jadi nggak tiba-tiba langsung jadi di film yang besar gitu film ya. Besar enggak, pasti ada prosesnya. Karena ya mungkin aku berawal, aku bukan dari keluarga yang gimana, bapak ibuku pedagang lah, keluarga pedagang. Tapi ternyata kenapa kok aku memberanikan diri keluar dari zona nyaman kedua orang tua secara nggak langsung, ya pasti kan kita sebagai anak muda kan punya idealis sendiri nih. Coba caranya kita merubah mindset orang tua kan. Pada saat itu mungkin ketika bapak ibuku ya juga guru so. Ketika itu orang tua menginginkan seorang anaknya ingin jadi A, ternyata pada saat itu nggak kesampaian, pun kita mempunyai jawaban yang justru bisa setara ataupun jauh lebih baik lagi. Kita kan nggak ngerti. Yang perlu kita jalankan untuk saat ini, yang pertama adalah bersyukur. Itu pasti wis. Pertama adalah bersyukur karena mungkin aku duduk di saat ini ya mungkin doa ibuku subuh, doa ibuku asar kan kita nggak tahu kan. Yang kedua adalah ojo sampai kita egois dengan orang lain. Karena kita pasti pol sering itu menganggap remeh orang lain tanpa kita sadari. Sopo sih wong itu. Pasti ngono tanpa kita sadari pasti seperti itu. Wis iku dikurang-kurangnya ya. Anggaplah bahwa kita itu orang yang sangat-sangat kurang yang namanya ilmu. Ketika kita menjadi orang yang banyak ilmu, akhirnya kita nuturi wong kono gak ini. Takutnya seperti itu. Anggapnya bahwa kita itu orang yang kosong. Walaupun kamu itu dianggap orang lain itu arah iki ono isine loh. Tapi ojo selalu berpuas diri. Anggapnya bahwa kamu itu orang yang sangat kurang yang namanya ilmu. Karena dengan ilmu itu iso nggawakno awakmu iso mlebu surga, Pak. Kenapa kok iso seperti itu? Selain amal, ilmu jariah kan juga bisa mengantar kita menuju ke surga. Betul, Masya Allah, mulia sekali ya Mas Boncel. Kamu nggak tahu aku seserius ini ya? Tidak, jadi ditutup oleh Ustadz Boncel ini ya. Masya Allah, tatanya tat. Oke, sekali lagi terima kasih Boncel sudah mau mampir ke sini. Sama-sama Mbak Nana. Banyak sekali insight untuk mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Jadi terima kasih sudah mau berbagi cerita apesnya. Ya. Mungkin ya memang belum rezeki aja gitu. Gak apa-apa. Aku semisal itu gagal ya aku nganggapnya sukses aja. Ya, tetap sukses ya. Ada another success story. Yes. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe YouTube-nya Prodi Ilmu Komunikasi. Nanti juga ada di Spotify. Jangan lupa ditonton sampai habis. Kurang kamu kalau YouTuber.
kurang YouTuber. Like, komen, subscribe. Jangan lupa di Bunyiin loncengnya. Nah. Terima kasih Boncel dikoreksi. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.